Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ratinda Putri dari Hukum dan Gender R01. Sekarang saya akan memaparkan materi tentang kesetaraan gender dalam pendidikan. Gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan, berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Tidak bisa dipungkiri bahwa ketidaksetaraan gender masih saja terjadi, terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Ketidaksetaraan ini terjadi di berbagai bidang kehidupan manusia, antara lain bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Ketidaksetaraan gender yang terjadi terutama di bidang pendidikan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, yaitu faktor budaya, patriarki, sosiologi, dan psikologi. Ketidakseimbangan tersebut juga berdampak terhadap kehidupan bangsa dan negara. Mari diskusikan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya ketidaksetaraan gender dan dampak yang akan terjadi jika ketidaksetaraan gender dibiarkan berlarut-larut, serta solusi yang diharapkan dapat diaplikasikan sehingga ketidaksetaraan gender dapat dikurangi bahkan dihapuskan. Hukum dan gender. Pada Undang-Undang 1945 mengamanatkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pembangunan, termasuk pembangunan di bidang pendidikan. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memuat pasal-pasal yang mendukung kesetaraan pendidikan yang menjamin hak perempuan untuk memperoleh pendidikan, dalam pasal 48 yaitu wanita berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Lalu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa sistem pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan juga global. Gender dalam pendidikan. Kesetaraan gender secara menyeluruh adalah akibat dari latar belakang pendidikan yang belum setara. Menurut Suryadi dan Idris 2004, ada 3 hal permasalahan, yakni kesempatan, jenjang, dan kurikulum. Menurut Sulaiman pada 1995, ketidaksetaraan gender dalam pendidikan adalah perbedaan dalam hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki dalam mengecap pendidikan formal. Menurut Van Bellmen 1995, ketidaksetaraan gender dalam pendidikan dapat dilihat dari indikator kuantitatif, yakni angka melek huruf, angka berpartisipasi sekolah, pilihan cabang studi, dan komposisi staf pengajar dan kepala sekolah. Ketidaksetaraan gender di bidang pendidikan banyak merugikan perempuan. Hal tersebut dapat dilihat anak perempuan cenderung putus sekolah ketika keuangan keluarga tidak mencukupi. Perempuan harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan rumah tangga. Selain itu, pendidikan yang rendah pada perempuan menyebabkan mereka banyak terkonsentrasi pada pekerjaan informal dengan upah yang rendah. Faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan pendidikan pada perempuan. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksetaraan gender, khususnya di bidang pendidikan yang terjadi di kalangan masyarakat kita saat ini, sungguh merupakan bukan rahasia umum. Hal ini tidak dipungkiri lagi bahwa pemahaman dan pemikiran di atas masih mewabah terutama di kalangan masyarakat ortodok yang masih sangat menjunjung tinggi budaya-budaya yang mendekati kepercayaan leluhur lama. Masyarakat masih menganut paham patriarki di mana kaum perempuan adalah kaum yang lemah, yang harus manut dan nurut apa kata suami. Kaum perempuan tempatnya adalah di rumah, serta tidak memerlukan pendidikan yang tinggi demi kelangsungan hidup berumah tangga. Kebudayaan dan kepercayaan tentang anak perempuan yang harus mengalah dibanding anak laki-laki masih tertanam kuat di pemahaman masyarakat kita. Lalu,
Dampak kesetaraan gender di bidang pendidikan antara kaum laki-laki dan perempuan itu seperti apa sih? Ketidaksetaraan gender juga dapat menimbulkan ketidakadilan dalam hal ini di bidang pendidikan. Ketika terbentur masalah ekonomi, budaya masyarakat biasanya lebih mengutamakan anak laki-laki untuk diberikan pendidikan yang lebih tinggi dibanding anak perempuannya. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa budaya patriarki yang mengunggulkan kaum laki-laki menyebabkan kaum perempuan mengalami ketertinggalan di bidang pendidikan. Akibatnya, banyak kaum perempuan yang mengalami putus sekolah sehingga tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang layak. Adanya kesetaraan gender khususnya di bidang pendidikan akan berdampak buruk terhadap kesejahteraan dan kesehatan baik bagi perempuan, laki-laki, dan anak-anak, serta berdampak pula terhadap kemampuan masyarakat tersebut dalam meningkatkan taraf kehidupan. Ketidaksetaraan gender di bidang pendidikan juga terkait kepada kurangnya produktivitas manusia, sehingga mengurangi prospek mengetaskan kemiskinan dan jaminan kemajuan ekonomi. Yang terburuknya adanya ketidaksetaraan gender ini mampu melemahkan pemerintah suatu negara yang tentunya akan berdampak pada gagalnya efektivitas kebijakan pembangunannya. Masuk ke contoh kasus. Perubahan ciri dan sifat dapat terjadi dari waktu ke waktu. Pemahaman dan perbedaan antara konsep seks dan gender sangatlah diperlukan dalam melakukan analisis untuk memenuhi persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa perempuan itu. Terlihat berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan seperti pelecehan seksual, KDRT, diskriminasi, dan masih kerap mewarnai kehidupan. Nah, dalam kehidupan pendidikan ini, kehidupan di sekolah contohnya seperti pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua OSIS, yang masih banyak yang meremehkan perempuan dalam hal memimpin. Dalam dunia pendidikan, saat ini masih kerap adanya ketidakadilan gender. Banyak anak perempuan usia sekolah yang tidak bisa lagi mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini disebabkan karena pengaruh cara pandang dari orang tua bahwa anak perempuan dari kalangan keluarga miskin tidak pantas untuk melanjutkan sekolah lebih baik, langsung dinikahkan atau sebagai pembantu rumah tangga. Berbeda dengan anak laki-laki yang mendapatkan perlakuan istimewa dari kalangan keluarga, baik dari segi pendidikan maupun kedudukan. Hal tersebut adanya ketimpangan antara budaya dan realita yang ada. Ini sebabnya karena ada keterkaitan yang erat antara perbedaan gender atau gender difference dan ketidakadilan gender dengan struktur keadilan masyarakat yang sangat luas. Dengan demikian, pemahaman dan pembedaan yang jelas antara konsep seks dan gender sangat diperlukan dalam membahas masalah ketidakadilan. Bagaimana? Solusi untuk mendukung kesetaraan pendidikan pada perempuan yaitu strategi yang dapat dijalankan dalam kebijakan di atas tadi antara lain: 1. Penyediaan akses pendidikan yang bermutu secara merata bagi anak perempuan dan laki-laki. 2. Penyediaan akses pendidikan kesetaraan bagi penduduk usia dewasa yang tidak dapat mengikuti pendidikan utuh atau pendidikan sekolah ya. Yang ketiga, peningkatan penyediaan pelayanan pendidikan baca tulis untuk meningkatkan derajat melek huruf terutama penduduk perempuan. Yang keempat, peningkatan koordinasi, informasi, dan edukasi dalam rangka mengutamakan pendidikan berwawasan gender. Dan yang kelima, pengembangan kelembagaan institusi pendidikan baik di tingkat pusat maupun daerah mengenai pendidikan berwawasan gender. Sekarang kita bahas tentang contoh kasus diskriminasi yang ada di lingkungan sekolah nih. Nah, ini ada bias gender ya. Penolakan jajaran petinggi Universitas Sumatera Utara atau USUT terhadap LGBT yang juga didukung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai otoritas tertinggi dalam pendidikan di Indonesia. Semua memusuhi LGBT, tak ayal diskriminasi tetap langgeng, dan lagi-lagi kelompok gender minoritas hanya bisa bersembunyi dan sangat sulit mengekspresikan gendernya. Penyebabnya kenapa sih? Penyebabnya karena sekolah-sekolah di Indonesia masih belum menganggap pendidikan seksualitas reproduksi serta orientasi seksual dan identitas dan ekspresi gender atau SOGI atau SOGI sebagai hal yang penting. Tak ayal banyak murid yang belum paham soal orientasi seksual, keberagaman gender, ekspresi gender, dan hal-hal terkait seksualitas lainnya yang membuat mereka gerah dengan perbedaan yang ada.
Akibatnya, siswa-siswa yang dianggap tidak wajar semakin teraliensi. Teraliensi itu adalah konsekuensi logis dari diskriminasi yang terus berlanjut. Laki-laki mengekspresikan gendernya secara feminim dianggap aneh dan tidak boleh dibiarkan. Begitu pula sebaliknya. Pada akhirnya, korban diskriminasi dikucilkan dari lingkungan sekolah dan mengalami perisakan serta bentuk kekerasan lainnya. Parahnya, setelah mengalami diskriminasi di sekolah, murid masih memiliki kemungkinan untuk mengalami diskriminasi di luar sekolah karena heteronormalitas sangat kental dalam pandangan masyarakat Indonesia. Sebagai salah satu konsekuensi logis dari sistem patriarki yang sampai sekarang masih dianut. Normalnya, laki-laki harus mencintai perempuan, begitu pula sebaliknya. Laki-laki harus berperilaku jantan, tidak boleh ngondek. Demikian juga sebaliknya dengan perempuan. Pandangan heteronormatif tersebut menegaskan kenyataan bahwa gender sangat beragam. Paling parah terjadi diskriminasi yang diikuti oleh praktik-praktik kekerasan yang berujung pada kematian. Loh, harusnya sekolah harus apa sih? Sekolah seharusnya menjadi tempat untuk menanamkan nilai-nilai toleransi terhadap keberagaman di luar pandangan religius. Atau jika murid dikenalkan dengan shogi sejak dini, maka mereka tidak akan menolak keberagaman gender yang pasti akan mereka temui di dalam interaksi sosial di luar sekolah. Jadi kenapa kita belajar gender itu untuk menghargai satu sama lain dan saling toleransi antara manusia, saling toleransi antara perempuan dan laki-laki, seperti itu. Sekian dari materi yang sudah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan kita bisa lanjutkan berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Stay safe everyone dan jaga kesehatan. Okay, thank you so much.